Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 8 Februari tahun 2023 kita bisa berkumpul di sini dalam acara membagikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, ini untuk salah satu memenuhi tugas saya dalam aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, kita di sini sama-sama sharing ya, bukan berarti saya lebih pintar atau lebih tahu, tapi kita sama-sama belajar tentang budaya positif. Nah, dan yang kita akan bahas hari ini yaitu untuk pertama ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu bisa jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Nah, kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak? Nah, nanti ini lebih dalamnya akan kita bahas di materi selanjutnya ya, nanti akan tahu betul enggak itu setuju atau tidak ya. Nah, yang kita akan bahas yang pertama konsep utama modul budaya positif yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Mungkin ini banyak hal atau istilah baru ya yang baru kita dengar. Nanti kita akan bahas, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, ada yang namanya perubahan paradigma. Kita coba ini ada kegiatan kepalan tangan. Coba kepalan tangan. Ada A dan B. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda. Genggam atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Contoh, misalkan Ibu Nia jadi A, Ibu Nurul jadi B. Nah, yang jadi A itu yang A itu bayangkan di genggaman tangannya itu sedang memegang hal yang atau sesuatu yang berharga, contoh emas atau berlian. Ibu Nia coba rayu atau dengan segala upaya buka genggaman tangan Ibu Nurul. Apa yang akan terjadi? Kira-kira Ibu Nurul mau membuka tidak? Atau mau memberikan tidak itu apa yang digenggamnya? Tidak. Alasannya apa? Karena ini sesuatu yang berharga. Jadi kira-kira ada yang jawaban yang lain? Kira-kira kita tuh bayangkan sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Ibu Nia merayu, misalkan memaksa atau dengan segala upaya kepada Ibu Nurul. Kira-kira mau dikasihkan tidak? Tidak. Soalnya imah. Ya. Jadi itu namanya teori kontrol. Jadi yang bisa kita mau membuka atau tidak ya tergantung kita sendiri. Begitupun juga dengan murid. Kita paksa disuruh A, kalau dia tidak mau mengontrol dirinya, dan dia tidak akan mau melakukan hal tersebut. Itu yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau juga disebut ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Contohnya kita menyuruh anak
memasukkan bajunya supaya rapi. Akan tetapi anak tersebut menolak, ya dia tidak akan mau karena dia tidak membuka dirinya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kita sebagai guru merasa gitu sebagai orang yang dewasa, jadi maksa kabudakan. Terus guru kia udah lama masih pengalaman, seolah-olah dia tuh yang sudah paling tahu. Kemudian, nah ini sebelumnya apa yang dimaksud dengan disiplin? Ada yang tahu? Menurut Bapak, kira-kira disiplin itu apa sih Pak? Disiplin itu taat mengikuti aturan. Ya. Terus ada lagi? Disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin. Disiplin itu dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi di dalam diri. Kalau ekstrinsik itu motivasi di luar dirinya. Nah, kebanyakan kita murid itu disiplin karena motivasi ekstrinsik, faktor dari luar, karena takut dihukum. Misalkan upacara pakai topi. Nah, dia itu harusnya memiliki motivasi intrinsik karena itu adalah suatu keharusan, bukan takut dihukum misalkan oleh guru. Kita harus membiasakan disiplin positif ini menanamkan kepada siswa. Di sini kita sama-sama ya bekerja sama untuk supaya anak didik kita bisa menerapkan disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak itu tidak merasa terpaksa. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini baru ya. Ada yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Glasser tahun 98. Nah, ini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila itu yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong. Yang terakhir itu kreatif. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal yang motivasi dari luar. Jadi anak itu disiplin ya karena takut
adanya hukuman. Contoh kita pakai helm waktu berkendara, itu apa motivasinya? Takut ditilang. Padahal kalau kita itu motivasi eksternal, kalau motivasi internalnya kita itu untuk keselamatan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Contoh, Ibu Nia ngajar kelas 1, membariskan murid di luar. Anak waris itu paruku kurang rapi. Kemudian Ibu Nia mempunyai gagasan, kalau yang barisnya rapi nanti akan diberi 1 bintang misalkan. Nah, ketika itu anak pasti berlomba-lomba untuk berbaris secara rapi, kemudian masuk ke kelas secara rapi karena ada imbalan, yaitu berupa mendapatkan bintang. Suatu ketika Ibu Nia rapat misalkan, digantikan oleh Ibu Yeti. Ibu Yeti nggak tahu kalau kebiasaan baris harus rapi itu harus diberi imbalan bintang itu. Yang terjadi ya anak kembali ribut. Jadi itu motivasinya masih motivasi eksternal, itu karena adanya imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya akan melakukannya. Jadi ada kesadaran dari diri murid itu sendiri, bukan karena imbalan atau karena takut dihukum. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh nanti Ibu Mega mempunyai anak misalkan usia 6 tahun. Anak tersebut dilatih kalau misalkan puasanya tamat, nanti ibu kasih sepeda misalkan. Nah, ketika dia udah gede dan udah tidak dikasih sepeda, anak tersebut pasti bolong-bolong lagi puasanya karena tidak ada imbalannya. Itu bisa jadi yang dilakukan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, misalkan contoh saya mengajar, yang bisa mengerjakan soal ini Bapak kasih permen. Nah, ketika murid yang biasa-biasa saja itu akan merasa minder, karena saya memang nggak bisa, pasti tidak akan pernah mendapatkan permen tersebut. Pasti si A itu aja yang bisa mendapatkan hadiah tersebut. Jadi akan merusak suatu hubungan di dalam kelas. Terus penghargaan termasuk merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas. Ketika si anak di dalam kelas itu, padahal dia mempunyai skill dalam bidang olahraga. Ketika ada temannya yang pintar matematika, dia akan merasa minder karena yang dipuji oleh gurunya itu yang pintar matematika tersebut. Jadi kita harus mengenali murid karakternya, ini potensinya apa nih si anak ini. Pasti setiap anak itu berbeda-beda. Nggak apa, misalkan anak itu tidak pandai matematika, tapi ada satu hal yang pasti dia nilai plus yang dia pasti miliki. Kita harus menggali karakter tersebut. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini hukuman dan konsekuensi, apa bedanya? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi
dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sudahnya. Hukuman bisa berupa fisik, psikis, murid, anak atau disakiti suatu perbuatan atau perkataan. Jadi hukuman itu bersifatnya satu arah, kita spontan memberikan hukuman. Ketika ada misalkan anak-anak yang telat push up, misalkan atau apa, nah itu bentuknya hukuman. Anak tidak dilibatkan dalam apa sih kalau kita melanggar ini. Nah itu kalau kita libatkan disebutnya itu konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh misal kalau yang tidak mengerjakan PR, hukuman konsekuensinya apa? Kita kasih tahu dulu sama murid. Tapi murid juga menyetujuinya. Apabila dia tidak mengerjakan PR, aku akan mendapatkan konsekuensi ini. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman sifatnya spontan. Murid melakukan kesalahan, langsung misalkan dikasih hukuman berupa fisik atau berupa psikis. Nah ini coba tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan Tergantung kesepakatan. Kalau tidak direncanakan itu hukuman, tapi kalau direncanakan dulu berarti itu ya. Coba Bapak ini kira-kira menurut Bapak hukuman atau konsekuensi yang itu kasus pertama? Coba jawab dulu semua ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ini pada saat COVID. Itu hukuman atau konsekuensi? Coba jawab. itu mah kalau push up mah tetap hukuman. Cara ya push up-nya. Ya, kalau waktu COVID masker. Nah, saya kemarin hukuman. Kalau yang namanya konsekuensi itu tidak secara harus terencana dulu. Nanti harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, nanti kamu akan dipush-up. Nah, itu baru disebutnya konsekuensi. Ya. Tapi kan pasti itu yang namanya push-up itu pasti itu mah hanya secara spontan. Ya. Mari kita cek jawabannya ya. Nah ini mencatat 100 kali di dalam kalimat itu termasuk hukuman. Terus lari itu jelas hukuman fisiknya berupa lari, push up juga itu berupa hukuman. Tidak menggunakan masker. Kalau konsekuensi itu kan kitanya belum sama murid itu belum menyepakati kalau yang tidak menggunakan masker akan dihukum. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu
konsekuensi ya, karena kertas tugas dicoret-coret ya kita harus menggantinya. Terus membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan misalkan sepatu warna hitam, disuruh nyengker, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, itu konsekuensi karena sebelumnya sudah dirembukan dulu. Kalau yang terlambat itu akan mendapatkan konsekuensi lari keliling 2 kali. Nah, ini mungkin istilah baru yang saya juga baru dengar. Apa itu restitusi? Dalam penelitian guru penggerak itu ada istilahnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi itu. Nah, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak menghakimi murid bahwa kamu itu salah, tapi kita mencari solusi dari masalah itu, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah 9 ciri dari. Nah, ini setelah kita belajar restitusi, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita mengenal dengan peraturan kelas. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini kita seharusnya menyebutnya keyakinan kelas. Apa bedanya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita itu yakin kalau menggunakan helm itu untuk keselamatan, bukan karena takut ditilang oleh polisi. Nah, ini pada saat kemarin COVID ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Karena kita takut tertular oleh penyakit ya, bukan karena hukuman oleh peraturan dari pemerintah. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena itu adalah suatu kewajiban kita, bukan karena takut ada hukuman. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, ini kebetulan saya mencoba mempraktekkan dengan anak-anak di kelas 6 membuat keyakinan kelas. Ini hasilnya. Nah, ini ada videonya pada saat pembuatan keyakinan kelas. Nanti kalian tulis apa yang kalian yakini keyakinan kelas tersebut di dalam kertas ini. Kita tulis bagian kebanyakan di sini. Ya. Nah, sekarang apa menunjukkan ini persoalan berkembang. Kalau jangan salah ini ada labelnya. Kalian tulis di ini.
Nah ini ya, keyakinan kelas ini saya rembukan dulu dengan anak-anak. Anak-anak disuruh menuliskan apa yang akan menjadi keyakinan kelas di kelas 6 ini. Contohnya ini ada yang menuliskan tidak berisik pada saat pembelajaran. Nah, pada saat ada yang menulis begini, saya tanya pada anak-anak konsekuensinya apa kalau misalkan ada yang berisik, yang disuruh berdiri di depan kelas. Sepakat nih semua, sepakat. Oke, berarti itu nanti kalau ada yang berisik, misalkan bisa menerima konsekuensinya yang tadi sudah ditetapkan. Terus ada yang menuliskan tidak boleh makan saat pelajaran. Jadi semua anak itu tahu apa yang dituliskan di sini yang merupakan keyakinan kelas, dan yang bagi yang melanggar akan ada konsekuensinya. Jadi tidak searah dilakukan oleh guru misalkan itu, karena nanti termasuknya hukuman bukan konsekuensi. Terus ada yang menuliskan, ini banyak sekali ya, tiap anak itu beda-beda. Ada tidak boleh mencoret-coret meja dan dinding. Jadi anak sudah tahu apa yang dijadikan keyakinan kelas 6 ini. Nah, bedanya peraturan selalu kembali, misalkan selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Kalau dalam keyakinan kelas itu merupakan suatu tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian kalau dalam peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, dalam keyakinan kelasnya itu untuk faktor kesehatan. Bergantian menunggu giliran, sama menghormati orang lain atau bersabar. Terus menggunakan masker itu bukan kalau peraturan pemerintahnya misalkan menggunakan masker. Kalau keyakinan kelasnya itu ya karena faktor kesehatan atau keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau di koridor, itu untuk faktor keselamatan. Nah ini ada yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, terus kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Terus ada juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Nah, ini menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan
Memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Misalkan ingin selalu ingin disanjung ini. Terus ada yang disebut dengan kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, yang kelima itu kebutuhan kesenangan. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa. Nah, bayangkan coba kalau hidup ini tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya hidup ini. Pasti akan sengsara ya kalau tidak ada rasa kesenangan. Nah, selain kebutuhan dasar manusia ini, ada juga yang disebut dengan dunia berkualitas. Nah, ini dunia berkualitas, itu tempat khusus dalam pikiran, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Misalkan berisi bisa berisi orang, hal, dan apa yang saja yang baik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Misalkan kita memori dengan pacar misalkan, nah itu pasti akan terngiang-ngiang ya, pasti kita akan ingat terus, akan kita simpan ya, atau baik senangnya maupun faktor sedihnya itu pasti akan tersimpan. Itu tidak dinamakan dalam dunia berkualitas. Nah, ini ada kita sebagai guru ya, itu harus ada 5 posisi kontrol guru. Coba kita renungkan, kita termasuk ke yang mana? 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama guru sebagai penghukum. Nah, sebagai seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, yang kedua itu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi merayu-rayu, membuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Contohnya, katakan yang itu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Misalkan ada anak yang berulang-ulang melakukan kesalahan. Nah, kalau posisi penghukum itu menggunakan suara yang tinggi, misalnya kamu selalu salah, selalu kamu dan salah. Terus yang ketiga itu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif dampaknya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ini kata-katanya tidak meninggi kalau dalam posisi guru sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau diantaranya peraturannya apa? Jadi kita menanyakan kalau ada sesuatu yang melakukan kesalahan, kita tanyakan kembali, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ini kemudian, posisi yang kelima itu posisi kita sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Ini kembali menanyakan keyakinan kelas yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini mari kita simak dulu video contoh penerapan ini 5 posisi kontrol dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ibu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bina kamu. Duh, gimana ini? Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin ini hal baru kita dengar tentang segitiga restitusi ini. Dalam segitiga restitusi ini ada yang disebut dengan validasi kebutuhan, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru berkata, ini kata guru dalam menstabilkan identitas kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, atau Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu kata-kata yang digunakan guru dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan itu, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Dalam validasi kebutuhan ini, biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata yang biasa guru katakan dalam melakukan validasi kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, kata-kata yang biasanya digunakan oleh guru yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Nah, ini sebelumnya guru dan siswa sudah membuat keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang nilai itu seperti apa sih? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah contoh kata-kata yang diucapkan guru dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini saya sudah membuat segitiga restitusi dengan salah satu murid saya. Mari kita simak videonya.
itu ya salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, mudah-mudahan kita di sini bisa sama-sama belajar ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita di SD Sadasari 3 ini. Nah, ini alhamdulillah materinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Rabbil alamin, materi hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan budaya positif ini secara bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.